Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu mengurus jenazah, takziah, ziarah kubur. Mari kita yang pertama yaitu memahami tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama, kewajiban kita yaitu mengurus jenazah. Di mana di sini kematian adalah kepastian setiap yang hidup dipastikan akan mati. Islam menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan atau penyelenggara jenazah yang meliputi memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Meskipun sudah menjadi keharusan syar'i, tidak semua orang mampu melakukan perawatan jenazah dengan baik dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu hukum penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu kifayah. Sebagai kaum muslimin, sebelum jenazah dimulai tindakannya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pejamkan matanya, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Kan setiap orang yang meninggal, Ibu jelaskan dikit, belum tentu matanya, mungkin ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang bagian macam cara meninggal, mungkin matanya melek atau dikatakan masih melihat seperti kita yang masih hidup. Maka kita usap mukanya pelan-pelan, ya. Dengan bahasa kitanya mukanya diusap dengan pelan-pelan. Jadi artinya pejamkan matanya, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Bisa dipahami? Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman, tidak terjangkau binatang. Jadi ditempatkan pada tempat yang aman. Ya. 4. Bagi keluarga atau sahabat dekat tidak boleh mencium jenazah tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu 2. Materi jenazah. Hal yang pertama dilakukan oleh muslim itu yaitu hidupnya memandikan jenazah merupakan tata cara pengurusan jenazah yang pertama kali. Nah, yang harus sebelum melakukannya ini ada beberapa syarat ya. Syarat memandikan jenazah. Yang pertama yaitu orang itu Islam ya. Jadi orang yang memandikan jenazah itu adalah Islam. Yang kedua, memandikan seluruh tubuh, mungkin sebagian tubuh yang dapat ditemukan walaupun sedikit. Kita contoh beberapa kejadian tentang pesawat yang jatuh. Kan dapatnya cuma sepotong kaki, sepotong tangan. Nah, itu wajib dimandikan walaupun sepotong. Ibu harap bisa mengerti tentang hal ini. Yang ketiga, jenazah tersebut mati syahid, sebab bagi orang yang meninggal dunia karena seorang itu membela agama mati syahid tidak boleh juga dimandikan. Ya, tidak boleh dimandikan. Yang selanjutnya yaitu ini ada foto ya, pengurusan jenazah, cara memandikan jenazah. Ini ada foto tentang memandikan jenazah, ada beberapa. Ini bisa diperhatikan. Ini adalah gambar atau foto. Selanjutnya, anak-anak sekalian, cara memandikan jenazah. Nah, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti balai-balai atau ranjang, di tempat yang sunyi, tidak banyak orang keluar masuk ya, tidak banyak orang masuk dan keluar di sini ya. Jadi itu untuk memandikan jenazah. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur daun bidara.
sesuatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun dan sebagainya. Air itu dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Jadi disiapkan air yang dikasih kapur barus, dan setelah mandinya sudah bersih, dan kemudian yang terakhir dimandikan pakai kapur barus begitu. Yang ketiga perhatikan, jenazah diberi pakaian mandi yang ditutup auratnya sejauh tidak menyulitkan orang memandikan. Artinya jenazah itu dikasih basahan atau kain untuk menutupnya, tapi tidak menyulitkan orang yang memandikannya. Selanjutnya, keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perut serta kotoran di bagian tubuh yang lain dengan cara yang halus dan sopan. Tekan, jenazahnya ditinggikan sedikit, kemudian agak diduduk sedikit. Nah, kita tekan perutnya pelan-pelan sampai kotorannya habis, ya. Dilakukan dengan lemah lembut, ya. Kelima, bersihkan mulut dan giginya. Nah, bersihkan mulut dan giginya, gigi artinya gigi yang digosok, tapi tidak seperti kita menggosok gigi kita, karena kita harus pelan-pelan, ya. Selanjutnya, barulah dibasuh kepalanya, disisir rambutnya dan jenggotnya jika ada. Lalu, ya, baringkan sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanan. Sesudah dibaring ke sebelah kanan untuk dibasuh dan dipandang cukup. Namun disunahkan 3 kali atau 5 kali. Dan yang selanjutnya, meratakan ke seluruh badan jenazah dari atas kepala sampai ke kaki. Mengudukkan jenazah. Nah, setelah beberapa rangkaian itu selesai, maka yang terakhir diudukkan, ya. Jenazahnya diudukkan. Yang selanjutnya yaitu juga dikeringkan pakai handuk. Jenazahnya dikering pakai handuk. Ini ada foto, ya. Kalau setelah memandikan, selanjutnya yaitu setelah memandikan kita mengapani. Ini ada foto atau gambar orang yang lagi praktek mengapaninya. Selanjutnya, mengapani jenazah, ya. Yang ketiga, adapun syarat untuk kain yang dijadikan sebagai kain kapan, ya, sebagai berikut. Kain itu baik, bersih, dan menutup seluruh tubuhnya. Berwarna putih, tidak terlampau mahal harganya. Kering dan berminyak wangi. Artinya tidak boleh lembab kain itu. Berminyak wangi. Selanjutnya 3 lipatan bagi laki-laki dan 3 lipatan untuk perempuan, ya. Itu mengapani jenazah. Selanjutnya ada urutan-urutan dilakukan ketika mengapani. Nah, perhatikan. Membuat tali pengikat lebih 7 tali pengikat. Kemudian diletakkan kira-kira pada bagian lutut, mata kaki. 2 tali untuk dipersiapkan untuk ujung kepala dan di ujung kaki, yaitu bagian bawah. Selanjutnya, kain kapan dibentangkan sehelai demi sehelai yang sudah ditaburi harum-harumi. Selanjutnya, dibuatkan dan dipersiapkan kapan pelengkap seperti baju, kerudung, dan basahan. Artinya di sini kita ambil dari kain putih beberapa itu, kemudian disobek berbentuk seperti baju, buat kerudung, dan juga kain yang berbentuk seperti basahan lah kita mandi. Kemudian baru kita kita dikapani pakai kain yang dilapis tadi, 3 lapis tadi atau 5 lapis tadi. Kemudian jenazah hendaknya diberi kapur barus yang sudah dihaluskan. Kemudian diletakkan kain kafan
yang sudah disiapkan. Nah, begitu. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan di atas dadanya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, sedekap. Artinya boleh juga kedua tangannya diluruskan ke bawah. Selanjutnya, perhatikan kembali. Tempelkan kapas pada hidung, pusar, dubur, dan lubang-lubang yang lain. Bagian sensitif dikasih kapas ya. Selanjutnya, selimuti kain kapan sebelah kanan paling atas, kemudian di ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar seperti itu ya. Selanjutnya, setelah tubuh jenazah diselimuti dengan kain kapan dengan rapi, kemudian tali yang disiapkan sudah dapat di kaki, dan jika sudah selesai segera disiapkan tempat untuk menyolatkannya ya. Nah, ini ada beberapa ya. Yang keempat, menyolatkan jenazah. Syarat-syarat salat jenazah, perhatikan. Pertama, orangnya Islam, artinya kita yang untuk menyolatkan itu orangnya Islam, orang Islam. Terus selanjutnya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, serta suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ketiga, menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Keadaan jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani. Letakkan jenazah di arah kiblat yang menyolatkannya. Rukun sholat jenazah itu pertama, niat dengan ikhlas, berdiri jika mampu, membaca surat Al-Fatihah, serta takbir kedua. Ya, takbir kedua. Membaca selawat Nabi setelah takbir kedua, membaca doa jenazah setelah takbir yang ketiga, baru salam ya. Nah, ini tata cara salat jenazah, perhatikan kembali. Salat jenazah dilakukan dengan 4 takbir. Dilakukan boleh berjemaah, boleh sendirian. Kalau sendirian mufarid namanya. Untuk baris dari saf disunahkan 3 saf, dan yang paling sedikit 2 orang. Perhatikan, adapun tata cara sholat jenazah ini sebagai berikut. Pertama, jenazah yang akan disolatkan diletakkan di depan memujur ke utara. Jika jenazahnya laki-laki, imamnya berdiri sejajar di arah pada kepala jenazah artinya. Selanjutnya, jika jenazah perempuan, muka imam berdiri sejajar ya, arah pada lambung badan jenazah, begitu. Urutan pelaksanaan sholat jenazah dikerjakan secara tertib sesuai yang telah ditetapkan. Kalau wanita boleh juga ikut menyolatkan jenazah dan juga sah. Nah, jenazah ini perempuan nih sering malas kadang membawa mekenah dari rumah. Itu ya, kadang susah, takut bedaknya habis begitu. Nah, semakin banyak yang menyolatkan, semakin baik. Artinya semakin banyak orang yang mendoakan jenazah tadi. Selanjutnya yang kelima, yaitu materi mengubur jenazah. Nah, ada cara mengubur jenazah sebagai berikut. Dalam membuat lubang kubur disunahkan dibuat liang lahat sepanjang badan ukuran jenazahnya. Lebarnya kira-kira 1 meter ya, dan dalamnya kira-kira 2 meter atau setinggi lengan. Dasar lubang dibuat miring ya. Dasar lubang dibuat miring ke arah kiblat. Kira-kira galian memuat jenazah, lubang kubur dibuat seperti itu. Jika tanyanya keras, begitu.
Selanjutnya bagian B, jika tanahnya bercampur pasir atau gembur, lebih baik lubang tengah yaitu lubang kecil di tengah ya kubur kira-kira dapat memuatkan jenazah begitu. C. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat ya. Membaca doa pada waktu memasukkan jenazah ke lubang kubur. Tali-tali pengikat kain kapan tadi semuanya dilepas ya. Kemudian ditutup dengan papan atau kayu di atas timbunan dengan tanah sampai rata. Menyirami air di atas kubur, mendoakan dan mohon ampun untuk jenazah. Ya. Nah, ada ini tata krama yang baik ketika akan menguburkan jenazah. Mengiringi jenazah dengan diam sambil berdoa. Tidak boleh kita mengingatkan hal yang jelek-jeleknya pada jenazah. Terus tidak turut mengiringi kecuali jika memungkinkan bagi perempuan. Membaca salam ketika masuk ke pemakaman. Jadi ketika kita mau melangkah kaki ke pemakaman yang kita tujukan, yaitu kita harus mengucap salam begitu. Selanjutnya, tidak duduk hingga jenazah diletakkan. Nah, tidak duduk, kita berdiri tanda penghormatan kita kepada jenazah. Selanjutnya, orang yang turun ke liang kubur bukan orang yang berhadas besar. Jadi tidak boleh orang yang turun ke liang kubur untuk memasukkan jenazah tidak boleh dalam keadaan berhadas besar begitu. Nah, selanjutnya tidak duduk di atas kubur. Sering-sering ya kita lihat orang duduk di atas kubur. Itu tidak boleh begitu. Tidak berjalan-jalan di atas kubur. Nah, kita harus mengkondisikan di mana tempat kita berada. Gitu. Selanjutnya ya, menguburkan jenazah. Adapun cara menguburkan jenazah sebagai berikut ya. Dalam membuat lubang kubur disunahkan dibuat liang lahat sepanjang badan. Nah, ini ya. Nah, ini sudah tadi, lanjut. Ya. Ziarah kubur. Nah, selanjutnya materinya itu ziarah kubur. Ziarah kubur itu menurut bahasa artinya mengunjungi kubur atau tempat pemakaman. Tujuan ziarah kubur adalah agar orang-orang berziarah itu mengingatkan akan mati, sehingga tidak hanya mengejar duniawi saja, tetapi seimbang dengan akhirat. Nah, ada adab dalam ziarah kubur ya, ada beberapa poin ini. Yang pertama, berperilaku sopan dan ramah ketika mendatangi area pemakaman. Yang kedua, niat dengan tulus dan ikhlas karena ingin mendapat reda dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meminta sesuatu pada orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, tidak duduk, menginjak-injak atau tidur-tiduran dengan sebagainya di atas makam orang mati begitu. Tidak melakukan tindakan tidak senonoh sehingga seperti buang sampah, buang air besar, kencing, meludah, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Semuanya itu tidak boleh. Selanjutnya, mengucapkan salam kepada penghuni dan alam kubur ya. Terus mendoakan orang yang telah meninggal agar bahagia dengan tenang dalam kuburannya, itu dengan ikhlas. Ya. Cukup untuk materi pada hari ini, pada kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Allah, saya mohon maaf, kepada anak-anak ibu sekalian saya kepada Allah saya mohon ampun, kepada anak-anak ibu semua saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.